LKQ3-nya ini rugi 20 triliun. Lah kok bisa gitu loh. Apa sih yang menyebabkan dia rugi? Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Vito di video Oprek LKQ3 2022. Nah, video kali ini adalah tentang saham GoTo ya, yang lagi rame banget Sobat Saham. Jadi judul video kali ini adalah prospek saham GoTo setelah lock dibuka dan laporan keuangan Q3 keluar. Nanti kita akan lihat bagaimana prospek saham ini ya bagi sobat saham yang mungkin sudah beli atau yang belum beli. Nanti kita akan lihat apakah memang saham ini cukup menarik ya. Lalu ingin saya sampaikan bahwa bagi sobat saham yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Dan juga saya sampaikan bahwa analisa di video ini adalah disclaimer on. Jadi silakan sobat saham analisa kembali sebelum menentukan keputusan ya, akan membeli saham ini apa atau tidak, seperti itu. Kita akan langsung saja ke inti video kita hari ini. Oke, lalu kenapa saham GoTo? Mengapa kita bahas saham GoTo di video kali ini? Nah, dengan adanya analisa saham ini, itu semoga ya bisa memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk pengalaman investasi kita ke depannya. Jangan dilihat GoTo-nya ya sobat saham ya, tapi kita lihat coba ilmu-ilmu apa yang bisa kita ambil dengan adanya saham ini, sehingga kita bisa menjadi lebih mapan, lebih mateng gitu ya sebagai seorang investor saham. Lalu kenapa GoTo? Ya, jadi saham GoTo ini adalah Gojek Tokopedia sobat saham ya, yaitu saham basis teknologi yang saat ini sedang ramai ya, rame-rame nih pada IPO nih. Ada Bukalapak, lalu terakhir itu ada Blibli juga ya IPO, dan ada juga saham GoTo ini. Nah, lalu berikutnya GoTo ini adalah saham yang ketika IPO itu merupakan IPO jumbo ya sobat saham ya. Coba kita perhatikan bahwa ketika di IPO jumlah saham yang beredar saat ini itu sudah sampai 1,18 triliun lembar sobat saham. Gila kan sobat saham? Tahu kalau saham-saham lain itu rata-rata paling ya miliar ya, ratusan miliar lah, itu juga udah paling banyak. Ini GoTo sendiri saham yang beredar adalah 1,18 triliun. Kebayang nggak sobat saham? Segitu banyaknya saham yang beredar, segitu banyaknya orang yang pegang saham ini. Lalu siapa yang mau naikin saham ini gitu? Bandarnya mana gitu kan? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana prospek saham ini dengan kita melihat dari sisi bandarmologinya. Lalu saham ini juga ada sistem lock up ya sobat saham. Jadi untuk investor pra IPO dulu itu saham ini di lock ya. Artinya apa? Bahwa investor itu dapat saham IPO sesuai mereka yang request, tapi mereka nggak bisa jual dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebagai informasi bahwa locknya ini udah dibuka nih di 1 Desember. Dan ketika locknya dibuka, waduh, semua orang berbondong-bondong jual saham ini. Nah, akhirnya harga sahamnya 2 hari ARB ya sobat ya. Ini sangat mengecewakan sekali bagi para investor saham pastinya. Oke, sebelum kita masuk ke inti video kita hari ini, kali ini saya ingin sedikit ngulas dulu video analisa GoTo saat menjelang IPO yang pernah saya upload di channel Sobat Saham. Ya, judul video ada yuhu, GoTo mau IPO, ambil nggak nih gitu ya. Nah, itu disclaimer on juga ya Sobat Saham. Wah, ini salah ketik ya, disclaimer ada i-nya ya. Nah, di video itu saya sampaikan bahwa semua yang kita lakukan harus ada alasannya. Itu termasuk ketika sobat saham beli saham IPO, sobat saham harus punya alasannya apa nih? Saya sampaikan bahwa ya alasannya bukan karena perusahaannya terkenal ya. Gojek, Tokopedia siapa sih nggak kenal gitu ya. Lalu kata analis bagus, kata news bagus, IPO-nya murah, teman saya juga beli, bukan itu sobat saham. Jadi ketika kita membeli suatu saham atau misalnya IPO kita beli, kita harus tahu bahwa tujuan kita beli adalah saya mau untung dari saham ini. Jadi teknik trading saham IPO itu sangat berbeda. Nah, kesimpulan dari video tersebut adalah bahwa setiap tindakan yang kita lakukan harus ada alasannya. Saya mau pergi ke mall pun saya punya alasan. Saya mau healing, saya mau cuci mata misalnya, atau saya mau belanja gitu ya. Setiap apapun yang kita lakukan termasuk investasi harus ada alasan yang mendasarinya. Lalu yang kedua, di video itu saya sampaikan IPO itu sulit dianalisa sobat saham. Kenapa? Karena kita belum bisa menganalisa laporan keuangannya. Dia belum ada historinya setelah dia go public tuh bagaimana performance-nya. Kita juga tidak bisa analisa secara teknikal.
boro-boro chartnya aja baru ada di hari itu gitu kan. Kita nggak bisa lihat historinya bagaimana pergerakan saham ini. Ini sangat sulit dianalisa. Apalagi bandarmologinya, semua pada saat IPO itu punya harga yang sama di harga IPO. Kita nggak tahu gimana analisa saham ini. Jadi IPO memang sulit dianalisa. Lalu saat itu saya sampaikan bahwa ketika kita ingin membeli saham IPO, kita bisa analisa prospektus. Tapi saya tidak sarankan karena GoTo waktu itu prospektusnya itu sekitar 900-an lembar. Saya nggak mau. Dan ya intinya ketika kita mau investasi terutama di saham-saham IPO yang kita mau hold, jangan lupa investasilah dengan uang dingin. Karena biasanya saham IPO ya sobat ya, naik 1-2 hari atau seminggu kemudian setelah itu akan turun. Itu biasanya. Jadi kalau nggak siap uang dingin ya jangan masuk ke saham-saham IPO. Oke, kita akan langsung masuk ke inti video kita kali ini. Ya, saya sangat bersemangat sekali. Kita akan oprek LK-nya dulu nih ya. Tapi saya mau info aja bahwa saham GoTo ini ya, LKQ3-nya ini rugi 20 triliun. Lah kok bisa gitu loh. Apa sih yang menyebabkan dia rugi? Lalu gimana prospek ke depannya gitu kan? Kita akan bahas di video kali ini. Saya akan langsung ke LK-nya sobat saham. Nah, ini adalah LK GoTo ya, untuk laporan keuangan Q3 yang berakhir 30 September. Sobat saham bisa lihat bahwa sebenarnya secara aset lancar ini lumayan ya. Kasnya ini ada kenaikan sobat ya. Tahun lalu itu dia ada di ini ya, di 31 triliun ya sobat saham ya. Ini karena dalam jutaan rupiah kita tambahkan 60 di belakang. Dan tahun ini ada kenaikan sebenarnya, kurang lebih 400-an triliun lah. Kurang lebih ya, kurang lebih. Saya hitung kasar aja. Nah, ini sebenarnya ada kenaikan di uang kas. Ini lumayan gitu kan. Lalu yang lain-lainnya ya, piutangnya juga sempat ada kenaikan ya dibanding dengan tahun lalu Desember ya sobat ya. Nah, ini piutang pihak ketiganya turunnya lumayan drastis di sobat saham. 1,2 triliun. Nah, intinya kita nggak perlu lihat detailnya. Kita lihat aset lancarnya ini dia mengalami penurunan. Nah, ini kurang bagus ya sobat ya. Untuk aset berkurang itu artinya ya berkurang. Nggak bagus nambah aset yang ada. Itu perusahaan yang bagus adalah nambah asetnya, ini malah asetnya berkurang gitu. Bagaimana dengan tidak lancar ya? Ini ya ada kenaikan sekitar 300-an miliar lah ya. Ini oke ya, masih oke. Dan overall sayangnya asetnya masih turun nih sobat ya. Kalau sobat bisa lihat ini kurang lebih sekitar berapa nih? Ya 300-an lah ya. 300-an miliar. Nggak banyak tapi lumayan sih. Kebayang nggak sih kalau aset turun 300 miliar? Perusahaan sih oke masih ya. Tapi kita nggak tahu ya. Kalau misalnya kita kehilangan 300 miliar di aset lumayan juga, cukup besar gitu. Kita akan lanjut ke liabilitas. Bagaimana kewajiban perusahaan? Kita lihat langsung aja ya sobat ya. Kita nggak usah terlalu lama-lama. Jangka pendeknya ini ada kenaikan sekitar berapa nih, hampir ya 200-an lah ya, kurang lebih nggak nyampe sih, hampir 200 miliar. Lalu jangka panjangnya ini dia ada penurunan lumayan nih ya, hampir 500 ya. Intinya dia liabilitasnya mengalami penurunan yang cukup signifikan ini, kurang lebih berapa ya, kurang lebih ya 300 miliar lah ya. Tapi ini juga sobat bisa lihat adalah liabilitas pajak tangguhan ini yang turun ya, dan juga imbalan kerja ini yang turun. Jadi sebenarnya ya nggak terlalu gimana-gimana sih secara aset dan liabilitas. Nah, ekuitasnya sendiri gimana nih modalnya nih? Nah, modalnya ini sama, turun ya sobat ya. Turun walaupun nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat ini berapa nih? Ini sekitar 26 lah, 26 miliar ya, bener nggak saya hitungnya ya? Ya 26 miliar. Ya walaupun nggak banyak tapi ya namanya turun ya turun ya. Turun ya tetap turun ya. Jadi ini sebenarnya kurang bagus ya dari sisi aset, liabilitas maupun ekuitasnya. Nah, ini yang heboh ya. Yang heboh adalah di rugi labanya ya sobat ya. Sebenarnya pendapatan bersih dia lumayan melonjak nih. Kita bisa lihat bahwa tahun lalu di September tuh 3,4 triliun. Tahun ini melonjaknya lumayan nih sobat ya. 3,4 jadi 7,9, ada kenaikan 4,5 triliun, 2 kali lipat lebih. Ini drastis sobat saham. Perusahaan-perusahaan jarang sekali yang bisa meledak ya pendapatan bersihnya ya. Namun sayang kita mau lihat bahwa di sini beban-bebannya ini sangat drastis sobat. Nih lihat, minusnya itu gila-gilaan ini. 3 triliun, 11 triliun, 8 triliun, 3 triliun. Aduh, ini males nih yang lihatnya ya. Ini semua adalah beban-beban yang harus dikeluarkan nih oleh perusahaan nih.
Ini beban-beban semua yang keluar. Ini sangat mengecewakan sekali karena besar sekali. Akibatnya apa? Pendapatan bersihnya cuma 7,9. Masuknya 7,9, keluarnya puluhan triliun. Habis sobat, habis. Nah, kita bisa lihat bahwa memang benar. Rugi sebelum pajak aja udah 20 triliun ini. Sedangkan tahun lalu aja cuma 12 triliun. Lah ini pendapatannya naik 2 kali lipat lebih. Kenapa malah ruginya lebih besar gitu? Ya hampir 2 kali lipat juga. Ini 8 triliun naiknya, gila kan ya. Sadis sih memang sih. Jadi rugi periode berjalannya ya 20,9 triliun. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya ya, sebelum kita ke cash flow, kita mau tahu sebenarnya ruginya ini karena apa? Ya, kalau kita lihat di sini ada catatan, ini kecil ya. Catatan yang kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat di nomor 25 ini ya. Sobat, kita langsung scroll aja supaya kita tahu dia ruginya ini gedenya, bebannya beban apa aja sih gitu ya. Kalau kita nggak tahu, wah ini bahaya. Jadi ketika analisa laporan keuangan, ada beberapa hal yang detailnya harus kita tahu juga gitu. Nah, di sini bagian 25 ya. Beban yang berdasarkan sifatnya. Dia ada beban penjualan pemasaran 11 triliun. Beban umum dan segala macamnya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, tapi yang detail ya ada di bawah nih sobat. Gaji dan imbalan karyawan 11,28. Iya nggak? Coba dipikirin. Penjualan dia 7, sekian triliun, tapi dia bayar gajinya 11 triliun. Gimana ceritanya mau untung di perusahaan kalau kayak gini gitu? Dia harus bagaimana? Dia harus menaikkan pendapatannya berkali-kali lipat supaya bisa menutupi gajinya. Nah, promosi juga cukup gede ya. Kita lihat iklan dia jor-joran. Bahkan dia pakai brand ambassador juga kali ya. Kita bisa lihat ya. Nah, ini iklan pemasaran segala macam. Aduh, ini triliunan semua ya sobat saham ya. Total biayanya sampai 30 triliun nih sebenarnya nih ya. Oke. Nah, ini menurut saya, aduh, ini perusahaan harus dibersihin dulu sih dari dalam sih. Dirapiin dulu di internal dia supaya penghasilan dia tuh nggak habis untuk beban-beban yang memang sangat besar sekali. Kalau dia nggak kayak gini, lama-lama modal dia akan habis. Ekuitasnya yang bisa saja jadi negatif ya sobat saham ya. Karena ini ya, kalau gimana ya, kita jualan, pendapatan masuk, tapi kita keluarnya lebih banyak. Simpelnya gini deh, sobat saham punya gaji, misalnya gajinya 5 juta, tapi sobat saham pengeluarannya 8 juta, nombok 3 juta. Tiap bulan nombok 3 juta. Ya, kalau ditahunin berapa? Tinggal hitung sekali sendiri ya, 36 juta. Nah, itu ngambil dari mana? Tabungan kan? Tabungannya ada, terus keambil, kesedot. Lama-lama habis, ngambil dari mana lagi? Pinjaman, pinjem. Kewajibannya tambah besar. Lama-lama ya ini ada perusahaan yang menurut saya kurang sehat dan harus diperbaiki secara manajemennya di internal. Oke, kita selesai ya. Untuk LK-nya kayaknya saya nggak mau deh lihat ke cash flow, udah malas banget deh. Kalau udah lihat rugi laba kayak gini kita udah malas nih. Kedua kita akan analisa sederhana secara TA dulu deh ya. Nanti baru setelah itu saya akan paparkan kesimpulan menurut saya ya. Kira-kira bagaimana sih solusinya untuk sobat saham yang udah beli atau mungkin yang belum beli ya. Kita akan masuk ke chartnya. Di sini saya punya ya chart dari GoTo ya ketika di IPO sampai sekarang ya. Nah, sobat saham bisa lihat bahwa tidak banyak analisa yang bisa dilakukan secara secara VPA maupun secara TA ya. Bahwa ya secara IPO dia sempat turun, kemudian sempat diangkat ya sama bandar, kemudian didistribusi lagi nih ya. Distribusi setelah itu ya ini distribusi pelan-pelan ya, markdown juga nih. Tapi kalau saya lihat ada volume yang keluar ya, ada distribusi pelan-pelan ya. Sobat saham bisa lihat bahwa di sini ini panjang-panjang sini, di sini di harga 380-an ya, di sekitar 300-an lah, 300 ke atas ini lumayan nih ya. Barnya cukup banyak ini, panjang-panjang ini ada ya, volume yang keluar cukup banyak. Kalau saya lihat di area ini bandar melakukan proses distribusi. Kenapa? Nggak ada namanya bandar ya akumulasi di harga atas sobat saham. Jadi ingat ya, kalau bandar itu di harga atas lalu keluar volume terus dia distribusi. Nah, kalau distribusi pelan-pelan dia nggak akan turun langsung drastis ya. Keluar dikit, naikin lagi, keluar dikit, naikin lagi. Nah, ini distribusi ya sobat saham ya. Ini proses distribusi pelan-pelan. Jadi hati-hati ketika harga saham sudah turun trennya, lalu volume terus keluar, kayaknya susah naik. Yang mending sobat saham keluar aja.
karena ini adalah proses distribusi. Nah, secara teknikal saya juga nggak terlalu ahli, tapi kalau saya lihat di sini ya, kementok terus ya sama MA ya. Di sini MA50, tak mentok turun lagi. Kena MA50 tak mentok turun lagi. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini ada support ya, support kuat ya di sini ya. Di sini ada rejection, lalu di sini dia ada rejection ya. Di sekitar 180-an lah. 182, 83 ini adalah support kuat. Nah, sobat saham bisa lihat ketika dia break di sini, dia turun terus. Ya, artinya apa? Kita bisa lihat bahwa ya sudah, ini trennya udah turun. Ya, karena supportnya sendiri tadi ya, support kuatnya sekitar 183 itu dijebol dengan ini ya, bar tinggi, volume tinggi, lumayan tinggi ya. Lalu dia akan turun terus. Nah, ini apalagi di lock dibuka nih. Locknya dibuka di tanggal 30, tanggal 1 Desember ini udah dibuka. ARB. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bagi sobat saham yang pengen saham ini mau jual pun nggak bisa. Dia lompat langsung ARB. Ini kelemahan dari sistem asimetris antara ARB dan ARA ya. Kalau ARA-nya 25%, ARB-nya hanya 7%, otomatis ya ketika dia mau ARB, ketika dia turun dia akan langsung ARB, langsung lompat kayak gini nih. Beda halnya kalau misalnya ARA-nya 25%, ARB 25%, sobat saham masih bisa keluar ya. Tapi kalau kayak gini mau gimana? Nah, ini yang susah. Mau gimana ya, tergantung sobat saham ya, tergantung sobat. Tapi saya akan paparkan nanti di bagian kesimpulan. Tapi kalau sobat saham bisa lihat ya bahwa di sini ARB 2 hari tapi volumenya kecil nih. Ini artinya apa? Artinya bahwa tidak ada bandar manapun yang mau nampung. Semuanya ya sudah, pasrahin dulu deh nih saham mau turun sampai berapa. Bandar pun nggak berani nih buat ngambil nih, buat ngelawan arus nih. Ya, jadi ya karena sudah dibuka locknya, bandar masih wait and see juga. Mau lihat nih investor-investor yang dulunya di lock ya, pra IPO ini mau ngapain. Terlihat sekali karena langsung ARB ini, berarti mereka langsung mau jualan. Jualannya karena apa? Karena yaitu rugi perusahaannya 20 triliun dalam 9 bulan pertama, 20 triliun rugi. Buat apa investasi di perusahaan-perusahaan yang rugi? Mending duitnya dialihkan ke saham-saham yang masih bagus dan prospek. Oke. Rasanya cukup ya bahas saham GoTo. Aduh, capek sih sebenarnya sih, kayak di mana-mana GoTo nggak apa-apa. Tapi menurut saya ini ada pembelajaran yang sangat berharga untuk sobat saham, untuk saya juga ya. Jadi saham GoTo ini turun dalam karena locknya dibuka. Udah locknya dibuka, laporan keuangannya buruk banget ya sobat ya, wajar. Jadi wajar turun. Saham itu gerakannya biasanya akan sesuai dengan pergerakan laporan keuangannya. Laporan keuangan bagus, saham itu cenderung akan naik. Laporan keuangan jelek ya bye-bye. Apalagi di sini locknya pas, timingnya pas, locknya dibuka, laporan keuangan buruk ya, turun lah. ARB 2 hari. Mungkin saya nggak tahu apakah bandar akan ngambil di minggu depan. Kemungkinan besar masih bisa sih turun banget sih. ARB kah atau enggak, saya juga belum tahu ya. Tapi kalau melihat dari kecenderungan 2 hari kemarin, ini kemungkinan masih akan turun ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi bagi sobat saham yang belum punya, saran saya ini dihilangin dari waiting list. Ngapain yo liatin saham kayak gini? Mending cari saham-saham lain yang masih bagus. Nah, ini clue-nya. Ada beberapa saham properti yang bagus. Nanti kalau sempat saya akan buatkan videonya gitu ya sama saham ya. Properti kayaknya udah mulai mau jalan di Q3 ini, lumayan ada beberapa yang bagus ya. Lalu juga sebaiknya ya untuk bagi kita yang sudah punya, mungkin ada sobat saham yang punya, saran saya kalau bisa out dulu. Tapi bisa juga fake ya. Fake itu gini. Kalau memang ini ada uang dingin ya, karena uang dingin, coba sobat saham bayangkan di perusahaan GoTo ini ya, Gojek, Tokopedia mungkin bangkrut gak? Ya, coba pikirin. Kalau menurut saya ya untuk tahap sekarang ini perusahaan besar ya, nggak akan bangkrut sih, nggak akan bangkrut. Usahanya juga lumayan, diversifikasi kemana-mana. Yang ada sekarang memang masih harus dilakukan proses perbaikan di internal supaya performance perusahaannya jadi bagus. Itu tujuannya dia masuk jadi perusahaan terbuka ya. Jadi bisa dilakukan perbaikan supaya performance perusahaan ini bagus. Jadi kalau sobat saham masih mau fight, hold aja. Hold, turun, tunggu dia turun sampai dia puas, lalu dia sideways, lalu tunggu lagi nih laporan keuangan bagus, average down. Ya, tapi dengan catatan ketika laporan keuangannya sudah membaik,
Tapi kalau sobat saham mau tidur dengan tenang, ya udahlah cut loss aja, anggap aja ini pembelajaran. Saya juga pernah cut loss kok, puluhan bahkan ratusan juta gitu kan. Nah ini rasanya cukup sakit sih, tapi ya gimana ya, kadang-kadang kita harus mengakui bahwa kita salah. Ya itu yang agak susah ya. Kadang-kadang investor kalau merasa saya selalu benar, nggak ada di dunia ini prediksi saham atau analisa saham yang selalu benar ya. Ada kalanya kita salah, kita mengakui kesalahan kita dengan cut loss. Kalau setelah kita cut loss dia naik, ya sudah, anggap itu bukan rezeki kita. Yang penting bersyukur kita masih punya modal, kita masih bisa fight di saham-saham lainnya. Nah ini disclaimer on ya sobat saham ya. Jangan sampai nanti pas di cut loss ternyata harga saham naik, saya dikomplain gitu. Enggak ya. Ini disclaimer on, silakan disesuaikan kembali dengan teknik atau dikembalikan ke trading plan sobat saham semua. Apa yang sobat saham pikirkan ketika memberi saham GoTo ini? Oke, akhir video ini terus belajar, terus analisa. Terima kasih yang sudah menyimak sampai habis. Jangan lupa ya di like, lalu di komen juga. Jangan lupa juga yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya supaya video ini juga bisa disaksikan oleh sobat saham yang lainnya. Terima kasih. Learning is the only way to grow. Tetap belajar, tetap semangat sobat saham semua. Pasti suatu saat bisa sukses. Terima kasih.